Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Irmulan Sati. Kita membahas tentang mata kuliah Crisis and Reputation Management. Kita akan membahas terkait dengan employee relation dan hubungan reputasi sekaligus komunikasi dalam perusahaan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa reputasi itu di set up, disusun harus secara terus-menerus, secara strategis, dan selalu di set up secara kontinu, ya, dan diawali dengan proses riset. Maka pada saat teman-teman membuat sebuah planning pengelolaan reputasi dalam rangka pengelolaan krisis, maka perlu sebuah upaya yang berkelanjutan. Bahkan kalau perlu di riset dulu, di set up dulu secara awal detail yang terkait dengan program apa yang pas untuk pengelolaan reputasi dalam organisasi. Salah satu diantaranya adalah program employee relation atau komunikasi dengan karyawan. Dalam employee relation ini yang perlu kita upayakan dari awal adalah dipahami dulu bahwa pengelolaan reputasi diawali dari dalam, dari organisasi dulu, dari karyawan dulu gitu ya. Nanti baru setelah itu diulas keluar, apakah konsumen, apakah ke komunitas misalnya gitu ya, atau government dan seterusnya. Jadi di awal harus disetting dulu karyawannya dulu, internalnya dulu, employee-nya dulu, dari mulai top management, middle management, lower management, karyawan, keluarga karyawan, sampai kepada karyawan magang misalnya, atau part time gitu ya, ataupun karyawan kontrak. Jadi mereka semua harus dikondisikan sebagai sebuah keluarga besar dan disetting sebagai upaya kita organisasi untuk menyelesaikan krisis yang muncul ya, dan nanti secara terus-menerus bertahap untuk mendukung terbentuknya reputasi organisasi. Nah, kita awal dulu dari konsep employee relation. Pada dasarnya saat normal ataupun saat krisis ya, tujuan dari employee relation itu adalah satu, membentuk pemahaman di antara karyawan tentang dasar-dasar operasional, tentang product knowledge, tentang bisnis organisasi, dan tentang masalah-masalah apa yang muncul dalam organisasi, termasuk tujuan-tujuan apa yang harus dicapai oleh organisasi. Yang kedua, menjaga agar semua karyawan well informed terhadap semua keputusan dan policy organisasi. Well informed dalam arti bahwa dari level tertinggi sampai level terendah dari karyawan itu harus memiliki pemahaman yang sama tentang info-info organisasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pekerjaan seluruh karyawan. Yang keempat, mendukung adanya soliditas, ya, adanya dukungan, support dari karyawan sebagai input atas pengembangan karyawan secara menyeluruh, ya. Jadi kalau karyawan mendukung, tim juga mendukung, maka target-target organisasi juga akan tercapai ya. Dan yang kelima, mendukung terbentuknya satisfaction atau kepuasan dari karyawan. Jadi nggak main-main ya, artinya bahwa proses komunikasi internal ini nanti larinya adalah menuju ke terbentuknya kepuasan karyawan. Dan kepuasan karyawan ini pada dasarnya sebagai salah satu cikal bakal adanya reputasi ya, yang dibangun dari dalam, yang dibangun dari internal terlebih dahulu. Nah, problem-problem yang muncul ya dalam konteks komunikasi internal itu umumnya nih ya, biasanya pihak manajemen biasanya selalu melakukan proses mendikte dalam tanda petik ya, mendikte karyawan, sehingga karyawan hanya bisa mendengarkan, tapi manajemen sedikit mendengarkan. Nah, harusnya kan dilakukan proses yang sama ya, yang karyawan juga memberikan usulan-usulan, pimpinan juga memberikan mendengarkan ya apa yang diharapkan oleh karyawan. Yang kedua, manajemen dan karyawan melakukan hal-hal yang sedikit sekali upaya-upaya untuk proses komunikasi. Yang ketiga, terlalu banyak konteks atau aspek yang fokus kepada manajemen, tapi tidak cocok atau tidak dikonsumsi oleh karyawan ya.
Yang keempat, terlalu banyak propaganda yang dikomunikasikan kepada karyawan oleh manajemen. Kebayang nggak sih kalau organisasi terlalu banyak unsur-unsur propagandanya ya. Jadi bahasanya itu bahasa yang terlalu politis gitu ya. Dan ini tidak efektif untuk proses pendukung kinerja organisasi dan nanti larinya ke reputasi ya. Kemudian manajemen seringkali bersikap bisik-bisik atau rahasia kepada karyawan. Nah, ini juga kurang bagus karena organisasi nanti akan terkesan satu tertutup gitu ya. Yang kedua, tidak terlalu mendengarkan apa mau dari karyawan dan tidak terlalu terbuka kepada karyawan. Maka perlu sebuah upaya di mana komunikasi internal ini dilakukan secara terus-menerus. Dan apa syaratnya? Yang pertama, pimpinan tertinggi dari lembaga tersebut harus memiliki keahlian dalam melakukan komunikasi kepada seluruh internal lembaga. Nah, skill khusus dari pimpinan ini yaitu melakukan komunikasi internal. Pemimpin harus melakukan kesesuaian antara tindakan dan ucapan. Jadi harus nyambung apa yang disampaikan oleh pimpinan itu dengan tindakan-tindakannya. Pemimpin memiliki komitmen yang sama untuk melakukan dialog, untuk melakukan komunikasi dua arah. Ya. Keempat, mengutamakan komunikasi face to face. Nah, ini yang sekarang mungkin kita sudah masuk ke masa offline ya, yang kemarin sempat online ya saat COVID-19. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam suasana yang blended ya. Jadi antara offline dan online dikombinasikan secara sempurna. Nah, pada saat komunikasi face to face itu umumnya pimpinan dan karyawan itu sudah bisa saling ketemu gitu ya, dan ini lebih memudahkan pada saat komunikasi. Nah, ini juga sebagai salah satu cara untuk mensiasati manakala muncul krisis. Ya, krisis ini muncul di saat seluruh organisasi sedang tertutup misalnya, sehingga perlu ada sebuah upaya komunikasi yang face to face. Berikutnya, melibatkan tanggung jawab dengan komunikasi kepada karyawan. Jadi semakin banyak tools komunikasi kepada karyawan semakin bagus ya. Memiliki keahlian dalam mengolah berita-berita buruk. Bad news is good news, tidak berlaku di dalam komunikasi internal. Bad news ya bad news, jadi bukan lagi sebagai sebuah good news. Kenapa? Bagi karyawan yang dibutuhkan adalah kejelasan, fakta, data, keputusan ya. Jadi tidak ada propaganda, tidak ada bahasa-bahasa abu-abu di situ, sehingga pada saat krisis pimpinan harus detail, harus to the point bahwa begini loh aspeknya ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi harus ada keahlian dalam menghandling komunikasi atau berita-berita yang buruk. Kemudian stakeholder perlu dikelola secara baik, yaitu konsumen, klien, khalayak dan masyarakat dan lingkungan untuk komunitasnya ya. Jadi meningkatkan strategi ini tidak mudah karena strategi komunikasi kepada karyawan itu bisa dilakukan dengan membahas apa yang terjadi ya. Lalu mengelola dasar-dasar komunikasinya sangat penting. Waktunya kapan, jamnya, hari, tanggal, dan seterusnya. Termasuk proses komunikasinya dilakukan secara terus-menerus ya. Lalu melakukan mapping antara big issue dan small issue. Big issue ini apa yang menyangkut dalam organisasi? Misalnya terkait dengan lingkungan, terkait dengan kebutuhan masyarakat, terkait dengan aspek-aspek eksternal gitu ya. Lalu small issue-nya apa? Misalnya terkait dengan peraturan kerja, ya, gaji karyawan dan seterusnya. Jadi ini small issue dan big issue harus saling berkaitan. Dan pimpinan harus memiliki helicopter view, yaitu melihat, memantau, memetakan semua